Renungan hari Senin 3 Mei 2021. Penghibur yang diutus Bapa, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 13 ayat 44-52 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 7-14. Saudara-saudariku terkasih, sebelum Yesus kembali kepada Bapanya di surga, Ia memberikan amanat penting yang menjadi jaminan hidup bagi para muridnya dan jaminan yang akan mereka terima. Isi amanat yang harus dijadikan modal hidup adalah memegang dan melakukan perintah-Nya. Bagi Yesus, orang yang memegang dan melakukan perintah-Nya adalah ungkapan kasih. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Apa arti memegang dan melakukan perintah Yesus? Artinya taat dan setia, hidup sesuai dengan sabda Yesus, hidup menurut sabda Yesus, dan melakukan apa yang diperintahkannya kepada kita. Artinya ia menanggalkan keinginannya dan mempersembahkan seluruh hidupnya kepada sabda dan kehendak Allah. Model ketaatan ini hanya ada dalam diri orang yang rendah hati dan membuka dirinya untuk Allah. Dalam diri orang ini akan terpancar kasih Allah. Ia akan dikasihi oleh Allah dan Yesus Kristus. Inilah perintah baru yang harus ditaati oleh para murid-Nya. Saudara-saudariku terkasih, Santo Yohanes juga menampilkan jaminan Yesus bagi orang yang taat memegang dan melakukan sabda Allah. Jikalau seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Dan penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam nama-Ku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. Jaminan bagi orang yang mengasihi Kristus adalah menerima karunia kasih yang berlimpah dari Allah dan Yesus Kristus dan tinggal bersama-sama dan mengalami kasih itu sendiri. Kasih itu akan dianugerahkan oleh Roh Kudus. Artinya, Yesus akan menyatakan dirinya kepada orang yang mengasihinya dan hidupnya akan diterangi oleh kuasa Roh Allah. Kunci sampai pada pemahaman ini adalah iman. Berkat iman, manusia kita akan mampu memahami arti damai yang dikaruniakan Kristus kepada kita. Arti kasih yang dibagikan Yesus dalam hidup kita. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana tanggapan kita atas sabda Yesus hari ini? Tuntutan Yesus bagi kita adalah memegang dan melakukan firman Allah. Apakah kita siap menjadi pendengar dan pelaku sabda Allah yang baik dan benar? Hanya orang yang mencintai Tuhan dengan sungguh, dialah yang akan menjadi pendengar dan pelaku sabda Allah yang baik. Hanya orang yang memiliki kehendak dan keinginan hati yang kuat, dialah yang akan menjadi pendengar dan pelaku sabda. Bagi kita yang belum sampai pada tahap ini, kita diminta oleh Yesus untuk membuka diri, menerima karunia Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang akan mengajarkan kepada kita untuk melakukan kehendak Allah. Dialah yang akan menjadi sumber terang bagi hidup dan akal kita untuk sampai kepada pemahaman akan sabda Allah. Semoga kita mampu membuka diri
untuk menerima karunia dari Allah sendiri, yakni karunia kasih-Nya.